Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur pembelajar semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk TNI, Polri, ASN, termasuk PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai swasta yang memiliki penghasilan dalam setahun di atas 60 juta rupiah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulur-dulur semuanya untuk like, komen, dan juga share video dari dulur pembelajar jika dirasa video ini bermanfaat. Dan bagi dulur-dulur yang ingin mendukung channel dulur pembelajar, jangan lupa untuk subscribe channel dulur pembelajar. Baik, dulur-dulur semuanya, yang harus disiapkan itu cuma login di DJP online ya, sama bukti potong pajak. Nah, 1721A1 untuk pegawai swasta seperti yang ada di layar ini ya, dan 1721A2 untuk TNI, Polri, ASN termasuk PNS atau P3K dan pegawai swasta. A2 ini TNI, Polri, ASN termasuk PNS dan P3K saja ya. Untuk A1 pegawai swasta. Gitu ya. Jika sudah disiapkan, silakan dulur-dulur ke DJP online. Dan kalau misalkan dulur-dulur baru login pertama kali ya dan belum memiliki kata sandi, silahkan dulur-dulur klik daftar di sini ya. Pengguna baru daftar di sini, silahkan klik daftar di sini terlebih dahulu untuk registrasi terlebih dahulu. Atau kalau misalkan dulur-dulur sudah pernah registrasi nih tapi lupa kata sandi, silahkan klik lupa kata sandi terlebih dahulu. Untuk pengguna baru ataupun lupa kata sandi, kalau mau diurus ya, siapkan Evin terlebih dahulu. Nah, jika sudah menggunakan mempunyai login, silahkan masukkan nick atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, kemudian klik login. Nah, setelah klik login, dulur-dulur akan diarahkan ke menu informasi seperti yang tertampil di layar. Untuk laporan, silakan klik lapor. Setelah klik lapor, silakan sedikit scroll ke bawah, kemudian klik e-filing. Nah, di daftar SPT ini akan muncul riwayat laporan dulur-dulur tahun-tahun sebelumnya yang dilaporkan melalui DJP online ya. Dan untuk pembuatan laporan baru, silakan klik buat SPT. Setelah diklik buat SPT, nanti dulur-dulur akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Nah, kalau misalkan masih loading seperti yang di layar, ditunggu ya. Nah, akan diarahkan ke menu formulirnya. Yang pertama ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, seperti yang kriteria yang dijelaskan di awal, berarti karena tadi ini bukan usahawan ya, tadi kan pegawai semua ya yang saya sebutkan, jawabannya berarti tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, jika sudah menikah dan tidak ada kewajiban terpisah, silakan klik tidak, atau belum punya tanggungan juga, belum menikah dan belum punya tanggungan juga silakan klik tidak. Oke. Nah, terpisah ini kalau ada perjanjian ya, menghendaki perpajakan terpisah, MT atau pisah harta. Nah, kalau tidak, klik tidak saja. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60? Nah, ini dijawab tidak ya. Karena tadi kan penghasilannya di atas 60. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di A1 itu ada di kolom nomor 8, jumlah penghasilan bruto nih di sini. Kalau di atas 60 bisa ikuti tutorial ini. Kalau di bawah silahkan ikuti video yang dari kami juga ada ya. Nah, tapi kalau yang di atas bisa lanjut ikuti tutorial ini. Atau di A2 di kolom yang nomor 11 nih, jumlah penghasilan bruto ya. Dilihat di sini apakah di atas atau di bawah. Nah, kalau di atas kita lanjut ya. Di atas 60 juta misalkan di sini bruto ya. Oke. Berarti jawabannya tadi yang ini tidak. Lanjut, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, silakan pilih dengan bentuk formulir atau panduan. Nah, kita coba dengan panduan ya. Kemudian akan muncul menu SPT 1770S dengan panduan. Kita klik. Nah, setelah diklik, silakan pilih tahun pajaknya yang mau dilaporkan. Tahun 2023. Nah, status SPT-nya, jika baru lapor pertama kali, silakan klik normal, pembetulan ke-nya 0. Nah, kalau yang normal sudah dilaporkan, kemudian ada yang diperbaharui lagi, nah silakan klik pembetulan. Nah, ini karena baru pertama kali, klik normal dan pembetulan ke 0. Kemudian klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, nah ini daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini kita pindahkan dari 1721A1 atau 1721A2 ini ya. Nah, caranya kita klik tambah terlebih dahulu, kemudian pilih jenis pajak PPh pasal 21. Nah, ini masukkan NPWP dari pemotong atau pemungut tempat kita bekerja ya. Silahkan masukkan nama instansinya, NPWP instansinya ya, atau NPWP perusahaannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang 1721A1 ada di sini nih NPWP pemotong ya, dipindahkan ke tadi ya
atau yang kalau yang A2 ada di sini. NPWP instansi ya. NPWP instansi yang paling atas atau di bawah juga ada. Instansi ya, bukan NPWP bendahara. Instansinya. Oke, nah setelah dimasukkan NPWP pemberi kerja tadi ya di sini, misal ya. Oke, nanti akan muncul otomatis nama perusahaan tempat kita bekerja, kemudian masukkan nomor bukti potong. Nah, nomor bukti potong ini ada di paling atas ini ya. 11 bla 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 bla. Kalau yang ini 12 bla 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 gitu ya. Kalau yang A2 12 bla 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 bla. Area ada error. Nah, 12 bla 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 bla. Oke, kita kasih contoh 11 disesuaikan ya nomornya. Kemudian tanggal juga ada di bukti potong ya. Silakan scroll ke bawah nih, ada tanggal. Ini kalau yang A1, A2 juga sama. Di scroll ke bawah ada tanggal ya. Misalkan di sini tanggalnya 1 Januari 2024. Nah, masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Ini juga dari bukti potong. Nah, PPh yang dipotong atau dipungut di sini ya. Di kolom nomor 20 yang telah dipotong atau dilunasi untuk yang A1. Untuk yang A2 ada di kolom nomor 23 nih ya, di sini. Silahkan dimasukkan PPh yang telah dipotong atau dilunasi. Misal PPh yang telah dipotong atau dilunasi adalah 1.750.000 ya. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan nanti akan muncul di tabel berikut ini ya. Nah, jika sudah, silahkan klik selanjutnya. Nah, setelah input bukti potong, kita diminta untuk memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini dari mana? Dari bukti potong juga. Nah, kalau yang A1, silahkan cek. Nah, mudah ya, cek aja yang di atas PTKP nih, nomor 14. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh saldo 1 di kotak ini ya. Nah, untuk yang A2, itu ada di nomor 17 nih, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 di kolom ini ya. Nah, silahkan dipindahkan ke kotak. Misal di sini 89 juta. Ya, penghasilan neto selama setahun yang ada di bukti potong pajak. Jika sudah, silahkan klik selanjutnya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika iya, silahkan klik iya. Kemudian masukkan ya. Bisa itu dari bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan aset, penghasilan lain dimasukkan di sini. Kalau tidak, silahkan klik tidak. Berikutnya silahkan klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ada, silahkan klik iya. Masukkan total penghasilan luar negerinya. Jika tidak, silahkan klik tidak. Klik selanjutnya lagi. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika iya, silahkan dimasukkan ya. Entah mendapatkan bantuan, sumbangan, atau hibah, warisan, laba anggota perseroan komanditer, klaim asuransi, beasiswa, atau penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Kalau ada saja, kalau tidak silahkan klik tidak. Selanjutnya klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final? Kalau ada silahkan dimasukkan. Misalkan menjadi pembicara, peserta kegiatan, atau lain-lain penghasilan lain yang bersifat final sesuai aturan undang-undang, silahkan klik iya. Jika tidak ada, silahkan klik tidak. Oke, lanjut kita klik selanjutnya. Nah, harta SPT pada tahun lalu. Nah, jadi tahun sebelumnya kalau sudah pernah lapor, ini klik dulu ya, nanti muncul di sini. Kita tinggal menambahkan atau mengurangkan aset ya. Menambahkan kalau ada pembelian yang baru, mengurangkan kalau ada yang dijual atau berkurang nilai ada yang dijual ya. Atau yang berkurang nilainya untuk yang kas dan setara kas. Nah, kalau ada penambahan, silahkan klik tambah ya satu persatu, atau kalau baru pertama kali dirinci satu persatu aset dulur-dulur, misal entah itu tabungan, mobil, rumah, saham, kemudian piutang, deposito, dan lain-lain ya. Di sini ada kriteria-kriterianya, akun-akun asetnya, ini disesuaikan dengan yang dulur-dulur punya saja. Ini saya kasih contoh satu aja ya pengisiannya. Misalkan punya rumah. Rumah yang untuk tempat tinggal misalkan. Ini nama hartanya diisi rumah, kemudian tahun beli atau bangun rumahnya tahun berapa, 2016 misalkan, harga rumahnya berapa, diisi ya. Ini keterangan bebas ya, menjelaskan aset tersebut, tapi kalau bingung mah di strip saja. Oke, dan lain-lainnya. Nah, kalau bentuknya aset tetap itu pembelian ya, atau aset lancar itu
tahun perolehannya tahun kita beli atau kita dapat ya, atau kita peroleh. Tapi kalau yang kas atau setara kas itu per akhir tahun pajaknya ya. Berarti yang apa namanya, misalkan tahun pajak 2023, ini tahun pajaknya 2023 kalau kas dan setara kas. Nah, ini kita klik simpan ya. Misalnya satu lagi deh, tadi kas dan setara kas, misalkan kita punya tabungan. Nah, ini tabungannya misalkan di bank, saya nggak sebut merek ya, bank apa ya contohnya ya, yang nggak ada nama banknya, bank apa ya, bank Apple, nggak ada kan ya bank Apple. Nah, di bank Apple tahun 2023, ini yang saya maksud kas dan setara kas tadi ya. Oke, misalkan saldo di bank Apple per akhir tahun pajak 2023 gitu ya. Misalkan ada 10 juta. Nah, ini dimasukkan saja. Keterangannya juga sama kayak tadi, bisa di strip atau ditambahkan. Kalau sudah klik simpan, ini seterusnya ya. Sesuai yang dulu-dulu punya silahkan ditambah sampai semuanya dilaporkan. Nah, jika sudah silahkan klik selanjutnya. Nah, oke, kita tunggu masih processing. Nah, kalau loading seperti ini kita harus sabar ya. Nah, selanjutnya, apakah Anda memiliki utang? Nah, kalau punya silahkan klik iya, nanti ditambahkan satu persatu ya di sini. Nah, ini kalau tahun sebelumnya udah pernah laporan, silahkan diklik dulu, nanti disesuaikan jumlah pinjamannya ada yang bertambah atau berkurang gitu ya. Tapi kalau tidak punya utang silahkan klik tidak. Selanjutnya, habis itu kita klik lagi selanjutnya ya. Tadi, apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, jika sudah menikah, silahkan masukkan ya nama istrinya, dan jika sudah punya anak, silahkan masukkan nama anak-anaknya, klik iya saja. Ditambahkan satu persatu ya. Nama, nik, kemudian hubungan keluarga, istri atau anak gitu ya, atau kemudian pekerjaannya, dan tinggal kita tambah satu persatu ya. Kalau tidak, belum menikah, belum punya tanggungan, klik tidak. Oke, kita klik selanjutnya lagi. Nah, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan? Nah, ini kalau ada buktinya bisa dulur-dulur laporkan di sini karena bisa jadi pengurang ya. Tapi kalau nggak ada, kita klik tidak. Klik selanjutnya lagi. Nah, ini status tadi. Kalau sudah menikah, klik kawin. Ini tanggungan jumlah anak ya, istrinya tidak dihitung. Nah, misal kawin, anaknya berapa? Maksimalnya 3. Tapi kalau belum punya tanggungan, belum menikah, belum punya anak, silahkan klik tidak kawin. Nanti di sini TK 0. Setelah itu kita klik selanjutnya lagi. Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PP pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Ini kalau kita tadi punya penghasilan dari luar negeri. Kalau ada ya pasti ada pajak luar negerinya ya. Tapi kalau tidak, kita klik tidak. Oke, kita klik selanjutnya lagi. Nah, ini angsuran. Ini kalau ada angsuran. Tapi kalau karyawan pegawai biasanya nggak ada ya. Langsung aja klik selanjutnya. Pasal 25 tadi ya. Nah, ini muncul nih penghitungan PPh-nya. Nah, di sini jumlah yang dipotong oleh pihak lain atau tadi yang tempat kita bekerja segini, PPh terutangnya juga segini sama. Jadi nihil, tidak ada yang terutang karena sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja, oleh instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya klik selanjutnya atau berikutnya. Proses kurang atau lebih bayar ini tinggal di next aja. Selanjutnya lagi. Nah, terakhir dengan menyadari sepenuhnya, pastikan ini sudah benar, lengkap dan jelas. Jika sudah, klik setuju dan klik selanjutnya lagi. Oke, kita tunggu. Setelah klik selanjutnya, ini tinggal proses terakhir ya, pengiriman SPT. Kita klik ambil kode verifikasi yang ada tulisan di sini, kemudian pilih email atau nomor HP untuk menerima kode verifikasi. Nah, khusus untuk nomor HP harus ada pulsanya ya, minimal Rp500 karena akan ada nyedot tiap SMS-nya Rp500. Tapi kalau mau gratis mah ke email aja ya, klik email kemudian klik OK. Nah, nanti akan ada kode verifikasi yang terkirim secara otomatis ke email jika sudah ada notifikasi sukses ya. Klik iya, kemudian cek email, nanti akan ada kode verifikasi seperti ini dan silahkan dikopas ya kodenya, kemudian balik lagi ke SPT-nya, masukkan ke kotak. Setelah itu silahkan klik kirim di sini ya. Nanti akan muncul notifikasi sukses dan klik iya. Nanti bukti potongnya akan terkirim secara otomatis di email ya. Bentuknya seperti ini. Bukti kalau kita sudah lapor SPT tahunan. Mudah bukan? Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.